Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, nama saya adalah Gilang Al-Raffi dengan NPM 184220002. Di sini saya ingin menjelaskan analisis sentimen komentar YouTube pada video Face Off Tinju KKJ versus Aziz Salim. Tujuan analisis sentimen ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Statistika Big Data. Latar belakang dari analisis sentimen ini yaitu yang pertama, fenomena konten hiburan digital yang khususnya ada di YouTube. Ini tuh telah menarik perhatian besar, termasuk konten olahraga seperti tinju face off yang menghasilkan banyak interaksi penonton melalui komentar. Nah, komentar pengguna di YouTube ini cenderung opini, persepsi, atau sentimen pada publik. Analisis sentimen dari komentar-komentar ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai respon audiens. Video Face Off Tinju KKC versus Aziz Salim ini adalah contoh konten yang memicu beragam reaksi dari diskusi online, menjadikannya objek studi menarik untuk analisis sentimen. Dan menganalisis data teks berbahasa Indonesia ini adalah sebuah tantangan karena banyaknya slang, singkatan, dan struktur kalimat kompleks sehingga memerlukan pemrosesan khusus agar analisis sentimen akurat. Nah, tujuan scrapingnya itu melakukan scraping dari video YouTube Face Off Tinju untuk mendapatkan data teks yang representatif. Yang kedua itu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, ataupun netral yang terkandung dalam komentar pengguna terkait video tersebut. Yang ketiga adalah memberikan gambaran umum mengenai pandangan dan reaksi penonton terhadap acara atau Face Off Tinju melalui visualisasi dan statistik sentimen. Dan yang terakhir yaitu mengklasifikasikan hasil scraping video YouTube menggunakan algoritma machine learning SVM. Selanjutnya yaitu ada dataset scraping yang didapat. Ada 4 kolom yaitu published ad yaitu waktu komentar dipublikasikan, author atau seseorang yang mengirimkan komen yaitu isi komen dari komen author, like count yaitu jumlah like yang dari komentar tersebut. Nah, karakter data teks ini kan beragam gaya bahasa, ada formal, informal, singkatan, dan lain-lain. Terus ada emoji seperti pada contoh cuplikan data scraping tersebut, dan variasi dalam penulisan seperti huruf kapitalnya, ejaannya, dan yang tidak baku. Yang pertama kita masuk ke proses scraping data. Nah, proses scraping data ini kita mengambil kode API yang digunakan yaitu menggunakan YouTube Data API v3 yang bisa digunakan pada semua orang, yang mudah digunakan. Bahasa pemrogramannya menggunakan Python via Google Colab. Library yang digunakan yaitu ini from Google API Python Client. Terus untuk langkah-langkahnya dia mendapatkan developer key atau API key-nya dari Google API Console, terus menggunakan menyebut Google API Client Discovery ini. Nah, lalu memanggil comment threads list dengan video ID target. Video ID target ini nih itu diambil dari link video YouTube. Biasanya di ujung ada video kode unik seperti ini. Selanjutnya kita membahas jumlah hasil result menggunakan expect token untuk mengambil iterasi halaman untuk mencapai jumlah data yang diinginkan. Data yang saya ambil di sini yaitu 2000 data. Selanjutnya preprocessing data. Nah, tujuannya itu membersihkan dan menormalisasi data teks agar siap untuk analisis. Nah, ini tuh ada beberapa library yang wajib, yang penting untuk preprocessing data. Tahapannya yaitu dia lowercase dulu untuk mengubah semua teks menjadi huruf kecil, lalu hapus URL orang yang ngirim-ngirim link dari teks, kita hilangkan tautannya,
Lalu hapus angka dan simbol dari karakter. Selanjutnya menghapus white space ekstra yang spasinya dia berlebih. Yang kelima yaitu hapus stop word, menghapus kata-kata yang umum, kata-kata umum yang tidak memiliki makna kayak seperti yang, dan, adalah. Selanjutnya adalah yang terakhir stemming, yang mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Yang contohnya kalau di sini tuh kayak pertandingan menjadi tanding, menonton jadi tonton. Selanjutnya yaitu pelabelan sentimen. Pelabelan sentimen ini bertujuan untuk mengetahui komen tersebut tuh netral, positif atau negatif. Netral, positif, dan negatif ini bukan berarti mengacu pada mendukung salah satu dari video YouTube itu, tapi analisis kalau komentarnya itu dia tuh positif, itu maksudnya dia komentarnya kata-katanya baik atau tidaknya gitu. Library-nya kita pakai NLTK. Terus kita langkah-langkahnya yang pertama itu memuat 3 kamus leksikon. Yang pertama, yang 3 kamus leksikon berbahasa Indonesia yang berisi kata-kata dengan nilai sentimen positif, negatif, dan netral. Ini. Lalu kita menginisiasi sentimennya untuk masing-masing leksikon. Lalu kita tuh menerapkan fungsi polarity score untuk mendapatkan skor sentimen komposit. Untuk mendapatkan skor yang akan dihitung nanti akhirnya, yaitu lewat ini melalui sentimen berdasarkan skor komposit yang dapat dari sini. Nah, word cloud yaitu visualisasi yang selanjutnya word cloud, visualisasi kata-kata yang paling sering muncul dalam komentar yang telah dibersihkan tadi kan. Library-nya itu word cloud matplotlib. Ya, langkah-langkahnya gitu menggabungkan semua teks dari kolom yang tadi udah dibersihkan menjadi satu string besar, terus membuat objeknya supaya seperti ini, dan word cloud menampilkan kata-kata yang paling banyak. Kata-kata yang lebih besar itu dalam word cloud berarti dia paling banyak kemunculannya, yang memberikan gambaran cepat tentang topik atau emosi yang dominan dalam komentar. Setelah kita visualisasi, lanjutnya kita masuk ke klasifikasi sentimen dengan SVM. Klasifikasi dengan sentimen dengan SVM ini tujuannya kita membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi sentimen komentar baru. Nah, di sini tuh kita yang pertama seperti membangun modelnya dengan membagi variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu komentar yang dibersihkan, dan variabel Y-nya yaitu label sentimen. Lalu kita ekstraksi fitur dengan TF-IDF, mengubah data teks menjadi data numerik untuk menghitung bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya. Lalu kita tuh melatihan model menggunakan SVM, menggunakan data training, TF-IDF, dan label sentimen yang sesuai tadi. Lalu kita lakukan prediksi di sini hasilnya. Hasil akurasi modelnya yaitu sini cukup ya, tidak tinggi tidak rendah, yaitu 0,7975 atau 79,75%. Nah, yang terakhir ada prediksi data barunya, yaitu diambil dari model sebelumnya untuk menunjukkan kemampuan model dalam memprediksi sentimen dari teks baru. Yang pertama itu fungsi prediknya, menerima teks mentah sebagai input dia, atau membersihkan teksnya dengan TF-IDF tersebut, lalu memasukkan ke dalam model SVM-nya.
Dan yang terakhir itu mengembalikan label sentimen yang diprediksi. Nah, di sini teks datasetnya itu yang pertama, yang saya sangat senang nonton yang ini. Yang kedua, aplikasi ini sering error yang membuat frustasi. Dan yang ketiga, saya sangat kecewa dengan hasilnya, ini buruk sekali. Dari teks-teks tersebut, hasilnya yang berteks satu itu positif, yang kedua itu netral, yang ketiga itu negatif. Kesimpulannya dari hasil scraping tersebut, ketetapannya ini dari analisis sentimen, scraping datanya, pre-processing teksnya, pelabelannya, hingga klasifikasi menggunakan model SVM itu berhasil diimplementasikan. Lalu analisis sentimen komentar itu pada video tersebut menunjukkan akurasi 79,75%. Word cloud-nya memperlihatkan polarisasi sentimen kritik terhadap Aziz, kata nyambung, ngomong, STM rendah, dan apresiasi aspek atau hiburan kompetisi seperti ngakak dan lawak. Hasil ini mengindikasikan reaksi penonton yang beragam menyoroti kritik terhadap salah satu tokoh seseorang seharus menikmati nilai hiburan konten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.